memiliki tujuan untuk mengevaluasi selama satu periode bagaimana jalannya kepengurusan himpunan. Semoga dengan diadakannya sidang umum ini gitu bisa menjadi evaluasi untuk kepengurusan di periode selanjutnya. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya hadir gitu dalam sidang umumnya teman-teman himpunan mahasiswa teknik sipil. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga di periode selanjutnya HMS bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih kepada Bang Abu Hurairah telah menyampaikan sambutannya sebagai Ketua Umum MPMPNJ periode 2019-2020. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita memasuki persidangan, di sini kami dari MPMPNJ akan membacakan tertib sidang umum terlebih dahulu. Ya, untuk Bunga dipersilakan untuk share screen. Oke. Udah masuk belum? Masuk. Ya. Mungkin langsung saja ya di sini. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib sidang umum bab 1, tata tertib pasal 1 peserta, 1 pleno MPMPNJ, 2 pengurus BEM, HMJ serta perwakilan dari badan-badan khusus PNJ, BO, UKM dan KSM PNJ sebagai undangan wajib. Pasal 2 hak peserta, 1 anggota MPMPNJ memiliki hak suara dan hak bicara, 2 undangan memiliki hak bicara tanpa hak suara, 3 mengikuti sidang umum MPMPNJ, 4 mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, 5 interupsi. Pasal 3 kewajiban peserta, 1 mematuhi tata tertib sidang umum MPMPNJ, 2 mengikuti sidang umum MPMPNJ dengan sopan santun, 3 meminta izin untuk meninggalkan atau memasuki ruangan sidang kepada pemimpin sidang umum. Pasal 4 pengamat sidang umum MPMPNJ adalah setiap orang yang mendapatkan izin dari pemimpin sidang umum MPMPNJ. Pasal 5 hak pengamat sidang, 1 memiliki hak bicara tanpa hak suara, 2 mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, 3 interupsi. Pasal 6 kewajiban pengamat, 1 mematuhi tata tertib sidang umum MPMPNJ, 2 mengikuti sidang umum MPMPNJ dengan sopan santun, 3 meminta izin untuk meninggalkan atau memasuki ruangan sidang umum MPMPNJ kepada pemimpin sidang umum MPMPNJ. Pasal 7 tingkatan interupsi, 1 point of information yaitu interupsi untuk memberitahu sesuatu yang berhubungan dengan sidang umum MPMPNJ, 2 point of clarification yaitu interupsi untuk menyampaikan penjelasan masalah, 3 point personal privilege yaitu interupsi untuk menyampaikan pembelaan diri pada sidang umum MPMPNJ, 4 point of order yaitu interupsi untuk menyampaikan saran, pendapat dan permasalahan yang bersifat prinsip. Pasal 8 sifat sidang umum, sidang umum bersifat terbuka dihadiri oleh peserta dan pengamat yang diberikan izin oleh pimpinan sidang di dalam pembahasan sidang umum MPMPNJ. Pasal 9, pimpinan sidang, ketua umum MPMPNJ atau peserta sidang yang disepakati oleh peserta sidang lainnya. Pasal 10, tugas dan wewenang pemimpin sidang, 1 memimpin dan mengarahkan sidang, 2 mengatur kelancaran dan ketertiban sidang, 3 memperingatkan peserta dan pengamat sidang yang melanggar tata tertib, 4 mengeluarkan peserta dan pengamat sidang setelah diperingatkan sebanyak 3 kali selama sidang, 5 menunda sidang atas persetujuan peserta dengan mempertimbangkan usulan pengamat sidang. Pasal 11 penundaan sidang, 1 skorsing peserta dan pengamat sidang tetap berada dalam ruangan paling lama 2 menit. 2 break peserta dan pengamat sidang diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan sidang paling lama 5 menit. 3 pending disepakati oleh peserta sidang. Pasal 12 quorum sidang umum MPMPNJ 1 2/3 dari jumlah anggota MPMPNJ, 2 1/3 dari jumlah pengurus BEM, HMJ serta perwakilan dari badan-badan khusus PNJ, BO, UKM dan KSM sebagai undangan wajib. 3 jika poin 1 tidak terpenuhi, sidang dapat ditunda maksimal 2 kali 24 jam. 4 jika poin 2 tidak terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah berdasarkan jumlah peserta yang hadir. Pasal 13 pengambilan keputusan sidang umum MPMPNJ. 1 sifat dari pengambilan suara adalah tertutup yaitu diputuskan oleh anggota MPMPNJ yang hadir. 2
2. Semua keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat atau voting dari setengah N+1 dari anggota MPMPNJ yang hadir. Pasal 14, ketukan sidang. 1 ketukan untuk mengesahkan kesepakatan sidang. 2 ketukan untuk men-skorsing sidang dan mengesahkan pergantian presidium. 3 ketukan untuk membuka dan menutup acara persidangan dan mengesahkan keputusan akhir hasil sidang. Pasal 15, sanksi-sanksi. Peserta sidang umum MPMPNJ yang melanggar tertib sidang akan dikenakan sanksi. 1. Pemberian teguran yang diberikan oleh pemimpin sidang. 2. Dikeluarkan dari sidang setelah mendapatkan teguran sebanyak 3 kali. Bab 2, penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian oleh pemimpin sidang dengan persetujuan peserta sidang dan memperhatikan usulan pengamat sidang. Oke. Ya. Terima kasih, Saudara Bunga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah kami sampaikan pada awal dan dalam undangan di sini kita akan membuka persidangan itu untuk laporan pertanggungjawaban Himpunan Mahasiswa Sipil periode 2019-2020. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini pending sidang umum MPMPNJ tahun 2020 resmi dicabut. Ya, terima kasih. Sekarang sudah memasuki persidangan. Jadi, ya. Order pimpinan sidang. Ya, silakan. Saya Nixon dari MPM. Izin mengusulkan pergantian pimpinan sidang. Oke, apakah usul dari Saudara Nixon terkait pergantian pemimpin sidang dapat disepakati? Sepakat. Oke, dengan ini usul pergantian presidium ya dapat disepakati. Apakah ada usul terkait pergantian presidium, nama pergantian presidium? Order pimpinan sidang. Saya Nixon dari MPM mengusulkan pergantian Presidium 1 dari Saudara Fadel Muhammad Akbar dengan NIM 18014211015 menjadi Saudara Abu Hurairah dengan NIM 5017020001. Oke, apakah usul dari Saudara Nixon yaitu pergantian presidium sidang 1 dari Fadel Muhammad Akbar dengan 18014211015 kepada Abu Hurairah dengan NIM 50170200001 dapat disepakati? Sepakat. Oke. Dengan ini usul disepakati, pending dimulai ya Bang Abu Hurairah. Oke, baik. Mohon tunggu sebentar. Baik, dengan ini pending dicabut. Oke, dengan ini pergantian presidium dari Fadel Muhammad Akbar dengan NIM 18014211015 kepada Saudara Abu Hurairah dengan NIM 50170200001 diterima. Oke, selanjutnya akan ada pemaparan laporan pertanggungjawaban dari Himpunan Mahasiswa Sipil kepada teman-teman HMS, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Izin share screen. Apa gambarnya sudah muncul? Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman HMS-ku tercinta serta MPM yang terhormat. Hari ini saya akan melaporkan terkait dengan sidang umum hari ini Selasa 8 Desember 2020 yang kita start mulai dari pukul 16.37. Oke. Nah, ini dia hari ini dengan Himpunan Mahasiswa Sipil Kabinet Pasti periode 2019-2020 dengan tagline serentak berpadu dalam langkah yang pasti. Oke, hari ini kita akan menyampaikan pertama terkait dengan struktur kepengurusan, anggota aktif, anggota tidak aktif, serta laporan pelaksanaan kegiatan pada departemen dan biro. Oke, untuk struktur kepengurusan sendiri bisa dilihat di sini. Di atas ada MPM distrik yang diwakili oleh Nixon Agustinus, lalu kepada Ketua HMS. Selanjutnya ada Wakil Ketua HMS, Biro PSDM itu sejajar dan punya alur koordinasi. Kemudian ada Biro dan Departemen terkait. HMS sendiri terdiri dari 3 biro dan 7 departemen. Di antaranya nanti akan disampaikan. Baik, untuk daftar anggota aktif, totalnya ada 75 orang sampai saat ini. Untuk di sini ada ketua dan wakil ketuanya, yaitu Rizky Dwi Kurniawan serta Andini Bahari Tanjung selaku wakil ketua. Kemudian di Biro PSDM ada Andika Hegar Syahbowo, Wanda Kurniawan, Aldiana Fatiyah, Anissa Wahyudi, dan Dimas Haji Pratama. Untuk di Biro Kesekretariatan ada Inka Prasatyami, Hasna, Risrina Pribadi, Mutiara Madinah, Sofi Rania. Kemudian di Biro Keuangan ada Mutiara Alivia, Adinda Wigata, Ahmad Kesma, ada Vina, Aulia Mudri, Yosef, Alivia, Aurora, Dania, Gilang, Andika, dan Resi Tantra. Di Departemen Agama, Ahmad Fauzi, Nur Fadila Igus, Sofyan Effendi, Stefanus, Kori, Fakih, Hanif Yusuf, Nabila Anissa, Mesti. Di Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan ada Salsabila Rizky Tabuci, Desi Fitria, Pandu Nusa, Liza Putri, Argo Bintang, Mira Aulia, Sela Wanda Eka, dan Sri Hartati. Di Departemen Kemahasiswaan ada Asmi Farhan, Muhammad Zamzuri, Sheila, Ibrahim, Renaldi Bagas, Ahmad Ibnu, Imtinan, Maya Ade, serta Tafia. Untuk di Departemen Kominfo ada Sabet Olivia, Angelin Joni, Brian Hazel, Tala, Anggita Leoriza, Berliana, Fahriza, dan Seli. Untuk di Departemen Sosial Politik sendiri masih ada Galih Dwi Prasetyo, Amalia Putri, Haidar, Abdullah Hanif, Adinda Mugiarti, Putih Ayu Faras Medina, Putri Fitra, serta Raka Febriansyah. Untuk di Departemen Studi Mahasiswa terdiri dari Nazia Tiara, Hendri Wicaksono, Salma Syafira, Cindy Widiawati, Adi Fafuri, Amelia Kristina Tampubolon, Apriliana Kaironisa, Ilham Dwi Putra, serta Nisa Dwi Sapitri. Dari 80 anggota yang ada di HMS, kemudian anggota aktif sampai saat ini ada 75 orang, maka anggota tidak aktifnya ada 5 orang. Yaitu ada Dendi Praditya dari Biro PSDM, Indira Putri dari Biro PSDM, Isma Nur Aziza dari Biro PSDM, serta Jian Nur Aziza dari Biro PSDM yang sudah lulus di bulan Oktober kemarin. Serta ada Nadia Putri Damayanti dari Biro PSDM juga yang berangkat menjadi panitia pengawas pemira dari Teknik Sipil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan Andini untuk laporan pelaksanaan kegiatan dari Biro Kesekretariatan.
Untuk biro kesekretariatan itu sendiri punya agenda ada 3. Salah pertamanya itu laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan 3 kali dalam periode ini. Yang pertama, 4 bulan pertama itu pada Januari 2020, 4 bulan kedua 4 Mei 2020, dan akhir pengurusan kemarin September 2020. Agenda kedua itu ada emblem kabinet di waktu pelaksananya itu akhir Oktober 2019. Terus ada sosialisasi kesekretariatan dan birokrasi itu dilakukan pada 2 Januari 2020. Terus ada KPL, kalender pelayanan setiap bulan diupdate, dan kelima itu ada kertas kestari bertugas. Yang pertama itu ada kestari bertugas itu ada 2, piket harian dan reroom. Piket harian itu dilakukan setiap minggunya, Senin sampai Jumat, dan dari room dilakukan udah 2 kali pada 24 November 2019 dan 5 Agustus 2020. Dan ada SOP sekretariatan itu udah dibuat November 2019. Nah, untuk keberhasilannya itu sendiri, tadi ada 5 kan, itu LPG kegiatan keberhasilannya 85%, emblem kegiatannya 100%, sosialisasi kesekretariatan dan birokrasinya 80%, kalender pelayanan 95%, dan kertas 95%. Selanjutnya dari Biro Keuangan, agenda yang terlaksana itu pertama ada uang kas, itu waktu pelaksanaan 1 periode. Kemudian ada pencerdasan keuangan di 2 Januari 2020 dan laporan pertanggungjawaban. Untuk persentase keberhasilan dari kegiatan terlaksananya, yang pertama dari uang kas keberhasilannya 70%, yang kedua terkait dengan pencerdasan keuangan itu 80%, dan LPG keuangannya 85%. Ada Biro PSDM, bisa di Biro PSDM itu ada 1 proker, yaitu PSMO dilaksanakan, ada pra PSMO itu bulan November, dan PSMO-nya itu 1 sampai 2 Desember. Ada agendanya itu share it, dilakukan selama 2 minggu, dilakukan 2 minggu sekali. Ada recharge yang dilakukan 1 bulan sekali. Ada keluarga pasti kumpul dilakukan pada 28 Desember 2019 dan pandai dilakukan 1 bulan sekali. Untuk keberhasilan kegiatannya, yaitu PSMO 80%, share it 75%, recharge 80%, keluarga KPK itu 70%, dan pandai 70%. Selanjutnya dari Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Masyarakat, ini ada program kerja terlaksananya itu pertama ada Ultraman, itu yang merger dengan Civil Engineering Festival. Waktu pelaksanaannya di bulan Maret 2020. Kemudian ada agenda pelaksana yang pertama advokasi. Advokasi itu dibagi menjadi kompensasi dan akademik. Untuk dikompensasi ini waktu pelaksanaannya 1 kali dalam sebulan. Di akademik itu 2 minggu sebelum UTS dan UAS atau pekan setelah UTS dan UAS, dan 2 minggu sebelum periode registrasi. Yang kedua ada dana duka. Dana duka ini sebulan sekali dan ketika ada mahasiswa sipil yang berduka. Kemudian ada bank sosial yang dilaksanakan setiap hari. Yang keempat ada ganbate ujian. Ini kegiatan yang dilakukan pada saat pekan UTS dan UAS. Kemudian ada agenda lost and found. Diadakannya sebenarnya setiap hari, tapi BCA-nya itu setiap sebulan sekali ataupun pada saat ada kehilangan. Kemudian ada Hapelnas. Ini dilaksanakannya 4 kali. Pertama di bulan Januari tanggal 25 tahun 2020.
21 Februari 2020, yang ketiga 22 Maret 2020, serta 22 April 2020. Untuk persentase keberhasilan kegiatan terlaksananya, untuk program kerja Ultramen itu 95%, agenda yang terlaksana yang pertama advokasi, ya. Tes, apa terdengar jelas? Jelas. Ya, Kedengeran, Oke. Bang. Saya lanjutkan. Untuk dana duka keberhasilan 60%, bank sosial 50%, Ganbat ujian 90%, Pos and Found 55%, serta Hafalnas itu 85%. Ya, selanjutnya ada departemen. Wawan. Agenda yang terlaksananya itu yang pertama BBQ. BBQ-nya itu ada 2 di periode sekarang itu, yaitu BBQ harian dan akbar. BBQ harian itu dilakukan setelah ba'da maghrib selama hari aktif kemarin, dan BBQ akbar itu 2 minggu sekali di DPR. Terus ada agenda keduanya itu ada pena peningkatan keimanan sesuai dengan yang terjadwal. Yang ketiga itu ada Selmofield, dilakukan 2 minggu sekali. Terus yang agenda selanjutnya ada Musolaker, dilakukan selama 2 minggu sekali. Ada Mektan, mengenal kembali tentang agama yuk, itu dilakukan pada 14 November 2019 kemarin. Ada Taumat, tabungan masa depan, dilakukan atau dipenarikan itu setiap hari Jumat. Dan ada program kerja yang tidak terlaksana karena pandemi ini, yaitu ada mengetam, mengenal alam dalam hangatnya iman, itu harusnya April, tapi kan karena ada pandemi ini jadi tidak terlaksana. Dan ada agenda yaitu BTS bagi takjil sipil, yaitu pada minggu kedua dan ketiga bulan Ramadan seharusnya. Presentasi keberhasilan kegiatan yang sudah terlaksana itu ada BBQ 70%, peningkatan keimanan 75% atau pena, Semofield itu 65%, Musolaker 80%, Mektan 85%, dan Taumat 75%. Selanjutnya ada Departemen Ekonomi. Untuk agenda yang terlaksana ini ada Danus Day yang dilaksanakan selama 1 periode berlangsung. Kemudian ada PDH yang dilaksanakan dari awal hingga akhir periode. Kemudian ada partner ekonomi yang dilaksanakan dari awal hingga akhir periode. Kemudian ada Zipro dan juga visit ekonomi. Untuk program kerja yang tidak terlaksana, ada Economic and Entrepreneur Dialog yang harusnya dilaksanakan di April 2020 kemarin. Kemudian presentase keberhasilan dari kegiatan yang terlaksana. Pertama ada Danus Day, keberhasilan 50%, kemudian PDH 100%, partner ekonomi 80%, Zipro 70%, serta visit ekonomi 100%. Selanjutnya ada Departemen Kemahasiswaan. Program kerja yang terlaksana itu Civil Competition 2020 itu dilakukan 13 sampai 24 Januari 2020. Next.
Agenda yang terlaksana itu yang pertama ada Pondasi 2019 dilaksanakan pada Agustus 2019, Family Gathering 2019 dilaksanakan pada September 2019, Kaderisasi 2019 dilakukan pada September 2019 sampai April 2020. Yang keempat itu ada Wisjur atau Wisuda Jurusan tahun 2019 dilaksanakan pada September 2019, Pondasi 2000 dilakukan pada kemarin September 2020, ada Sipil Juara awal hingga akhir periode, Sipil Support dilakukan pada awal hingga akhir periode. Untuk presentasi keberhasilan kegiatan, yang pertama itu CC 2020 itu 90%, Pondasi 2019 100%, Family Gathering 2019 100%, Kaderisasi 2019 100%, Wisuda Jurusan 2019 100%, Pondasi 2020 100%, Sipil Juara 80%, dan Sipil Support 90%. Selanjutnya Departemen Kominfo. Untuk agenda yang terlaksana, ada mading informasi yang dilakukan sepanjang periode. Kemudian ada Jarkom Sosmed, pengucapan hari peringatan, serta HMS Open Chat. Untuk HMS Open Chat ini dilaksanakan di hari Sabtu, setiap hari Sabtu di jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian ada agendanya FKM TSI, kemudian ada forum ketua kelas, serta studi banding yang dilaksanakan online di 19 September 2020 kemarin. Kemudian ada program kerja yang tidak terlaksana, yaitu musyawarah besar atau MUBES yang seharusnya di bulan April kemarin dilaksanakan, akan tetapi karena pandemi jadi tidak terlaksana. Kemudian ada agenda juga yang tidak terlaksana, yaitu forum komunikasi jurusan yang seharusnya dilaksanakan di teknik sipil itu di akhir Maret, karena pandemi juga dibatalkan. Persentase keberhasilan kegiatan terlaksananya, untuk mading informasi 90%, untuk Jarkom Sosmed 100%, ucapan hari peringatan 100%, HMS Open Chat 90%, FKM TSI 100%, forum ketua kelas 100%, serta studi banding online 100%. Selanjutnya ada Departemen Sosial Politik. Agenda yang terlaksana itu ada PHBI. PHBI yang sudah terlaksana itu ada banyak, yaitu Hari Peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2019, Hari Pahlawan Nasional 10 November 2019, Hari Guru 25 November 2019, Hari Anti Korupsi 9 Desember 2019, Deklarasi Juanda 13 Desember 2019, Perdamaian Dunia 1 Januari 2020, Hari Kartini terlaksana pada 21 April 2020, Hari Lahir Pancasila 1 Januari 2020. Hari Peringatan G30 SPKI itu terlaksana pada 30 September 2019, Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2019. Yang kedua itu ada bincang hangat yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2019. Ya, agenda ketiga itu ada kabar sospol dilakukan 3 kali, yaitu 1 November 2019, 9 Desember 2019, dan 12 Januari 2020. Ada selanjutnya yaitu kabar sospol 15 Februari 2020, dilakukan 14 Maret 2020, 4 April 2020, 9 Mei 2020. Dan ada agenda Pospoiser itu dilakukan pada 17 Januari 2020 yang dilakukan bersama Civil Competition 2020 kemarin. Ada Sospol beraksi, aksi pertama itu 4 Maret 2020, aksi kedua 24 September 2019. Dan ada program kerja yang tidak terlaksana itu, yaitu dialog jurusan yang seharusnya dilaksanakan 8 sampai 9 April 2020.
Ada presentasi keberhasilan kegiatan terlaksana. Yang pertama PHB 70%, bincang hangat 60%, kabar sospol 50%, pospoiser 100%, sospol beraksi 80%. Selanjutnya, Departemen Studi Mahasiswa. Untuk program kerja terlaksananya ada kuliah umum yang dilaksanakan 2-3 Desember 2019 kemarin. Kemudian ada Civil Engineering Festival yang sempat terlaksana di tanggal 12 sampai 14 Maret 2020 kemarin. Kemudian agenda terlaksananya ada bank soal yang biasa kita laksanakan di H-2 minggu sebelum UTS dan UAS. Kemudian ada info beasiswa yang sepanjang periode kita infokan juga. Kemudian ada tabungan prestasi atau torsi, biasanya kita laksanakan di minggu pertama awal bulan. Kemudian ada PKM Ranah Juara atau PRJ, itu dilaksanakan dari awal sampai akhir periode. Ini ada kawat besi, yaitu kegiatan untuk komunikasi dengan KSN BBC di 1 bulan sekali, biasanya kita laksanakan di akhir bulan. Kemudian civil info, kita niatkan di sebulan sekali atau pada saat awal bulan. Kemudian ada agenda yang tidak terlaksana, yaitu Get Your Job, yang seharusnya kita laksanakan di Desember 2019. Hambatannya ada sulit mencari pembicara dan juga menyesuaikan waktu penyelenggaraan dan minat dari mahasiswa. Untuk presentasi keberhasilan kegiatan terlaksananya, kuliah umum 2019 90%, Civil Engineering Festival 90%, agenda terlaksananya ada bank soal 90%, info beasiswa 90%, tabungan prestasi 80%, PKM Ranah Juara 80%, kawat besi 70%, serta civil info 75%. Terima kasih, mungkin itu yang bisa disampaikan dari Himpunan Mahasiswa Sipil. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dari MPM ke teman-teman HMS. Mungkin teman-teman MPM dipersilahkan. Ya, order pemimpin sidang Fadel dari MPM. Sebelumnya izin usul untuk mekanisme tanya jawabnya itu kita tanpa sistem order ya, dan juga dilaksanakan sampai dari anggota MPNJ tidak ada pertanyaan lagi. Oke, apakah usulan dari Saudara Fadel terkait mekanisme tanya jawab tanpa order dan diselesaikan ketika MPM sudah tidak ada pertanyaan lagi dapat disepakati? Baik, dengan ini usulan dari Saudara Fadel disepakati. Pada teman-teman MPM dipersilakan. Oke, ya izin Fadel dari MPM izin bertanya kepada teman-teman HMS ya. Mungkin langsung saja nih, di sini saya menunjukkan kepada teman-teman dari Departemen Sosial Politik yang dikepalai oleh Galih ya. Di sini saya ingin menanyakan ya, tadi yang disampaikan dari PPT itu untuk aksi itu 2 kali ya, berarti 2 kali mengadakan seruan aksi ya, seperti itu. Nah, yang 24 September sama tadi ya November. Di sini saya ingin menanyakan nih kepada Departemen Soswal ataupun kalau misalnya dari Wawannya menjawab gak apa-apa juga. Di sini saya ingin bertanya bagaimana dari HMS sendiri ya, ketika sikap HMS sendiri ketika ada seruan aksi dari BEM gitu. Karena BEM ini kan cukup banyak melakukan seruan aksi, tetapi dari himpunan-himpunan itu kadang
tidak terlalu sering yang memberikan seruan aksi kepada mahasiswa di jurusannya, sehingga peserta aksi itu hanyalah beberapa dari pengurus himpunan saja ataupun beberapa anggota dari sospolnya saja seperti itu. Bagaimana HMS di sini dalam menyikapi seruan aksi dari BEM seperti itu? Terima kasih. Bisa langsung dijawab saja kali. Baik, saya Amalia Putri Suryanti dari Departemen Sosial Politik. Sebelumnya saya izin untuk menjawab. Untuk seruan aksi sendiri, yang kemarin kita lakukan itu tentu saja kita melakukan konsolidasi dulu dengan BMPNJ-nya. Lalu kami akan melakukan kajian sendiri juga untuk mempertimbangkan urgensinya apakah kita akan turun atau tidak, dan tentunya akan menanyakan juga kepada ketua himpunan bagaimana untuk selanjutnya disampaikan kepada mahasiswa. Selanjutnya kami biasanya akan membuat BCA berupa broadcast dan bersama dengan Kominfo. Namun kalau ditanyakan perihal jumlah dari yang turun sendiri, memang kami selaku Departemen Sosial Politik tidak bisa menjamin 100% untuk mengkoordinir seluruhnya, karena dari masing-masing mahasiswa sendiri ada yang berhalangan dan mungkin ada yang memiliki urgensi yang lebih penting untuk urusan masing-masing, seperti itu. Oke, izin lanjutannya lagi ya. Terima kasih Amel. Sini yang saya ingin tanyakan juga, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh? Kita mengetahui ya di tanggal 24, dari tanggal 23, 24 September, kemudian dilanjut lagi 1 tahun Jokowi, laporan pertanggungjawaban Jokowi, kemudian sampai November itu intensitas aksi itu masih tinggi ya, tapi ketika di pertengahan itu sekitar ya waktu itu seingat saya di hari HAM internasional di sini bahkan tidak ada HMJ sama sekali yang mengikuti aksi ini gitu loh. Hanya beberapa mahasiswa dan ya sekelompok mahasiswa saja gitu dan dari BEM gitu. Kemudian baru mulai ramai lagi itu ketika masuk ke Omnibus Law gitu. Nah, di sini saya ingin menanyakan di sini dari pengurus HMS ini bagaimana gitu ketika saat itu tidak ada sama sekali dari perwakilan HMJ untuk mengikuti aksi tersebut gitu. Baik, saya Amalia dari Departemen Sosial Politik ingin membantu menjawab. Mungkin nanti bisa ditambahkan dari pihak ketua himpunan maupun teman-teman yang lain di sini. Kalau dari kami sendiri, sebenarnya kami juga melakukan kajian di dalamnya secara pribadi selain bersama BMPNJ. Namun mungkin memang terjadi beberapa miskomunikasi dan kami mempertimbangkan mungkin belum terjadi urgensi yang memang harus kami untuk turun seperti itu. Mungkin itu alasan dari kami. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya, Amel. Bisa lanjut ke teman-teman MPM yang lain. Iya, izin masuk Bunga dari MPM. Mau nanya ke teman-teman HMS berkaitan dengan advokasi buat di jurusan teknik sipil itu sendiri, bagaimana koordinasinya kepada struktural jurusan. Saya ini mengenal dengan advokasi. Sebelumnya suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Ini advokasi tentang semuanya atau cuma cuti atau DO ya, maaf? Ya, lebih kepada akademik, fasilitas maupun keuangan. Ya, kami kalau fasilitas dari teman-teman saya. Kalau di akademik itu mungkin misalkan yang terancam cuti atau DO itu dia jadi kayak apa? Kita mendatangi ke terus biasanya nanti dari dosen yang bersangkutan ngasih kompensasi gitu. Kalau rezeki tidak tahu
saya ulang dari Departemen ingin perihal masalah kompensasi sebelum dulu ini kita bicara lancar-lancar aja kita juga sering tentang kompensasi dan misalkan ada masalah pun tentang kompensasi kita juga akan mengurus ke administrasi dan kalau terus kan karena ini udah corona juga jadi juga tahu bagaimana untuk menghadapi kompensasi ini kita juga nggak tahu kan ya karena kita online nggak offline jadi mungkin belum ada kelanjutan kalau gitu. Kalau untuk pasti lingkungan kalau dari dunia sendiri kalau dari bantuan UKT mungkin yang beberapa waktu belakangan sempat ada. Kalau yang kemarin kalau misalkan ada keterlambatan atau dia kelupaan kita minta ke pihak di gedung Ki ya ketemu ibu ya kalau nggak salah itu kita akan minta bantu untuk buka rekeningan gitu loh jadi ada sistem buka tutupnya gitu jadi kita minta dibukain jadi kita bisa bayar gitu enggak biasanya yang seperti kayak misalkan ada syarat dari tanggal berapa itu bayarnya sampai atau paling terlambatnya sehingga tanggal apa gitu biasanya. Tapi kalau dari berkaitan tadi dengan keuangan ya, dari mahasiswa teknik sipil itu sendiri, adakah yang status negatif maupun berkaitan dengan kesulitan dalam UKT atau bagaimana? Waktu itu ada sih Kak semester kemarin kalau nggak salah ke semester kemarin itu jadi ada yang hampir nggak cuti jatuhnya tapi dia ingin mengundurkan diri karena nggak bisa pembayaran UKT tapi kita jadi maaf saya lanjutin jadi waktu itu emang ada kendala seorang mahasiswa ingin mengundurkan diri karena tidak bisa membayar UKT jadi kita membantu ada bantuan dari pihak dosen dan akhirnya kebantu dan alhamdulillah dapat penurunan juga udah ada beberapa. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekali lagi saya mau bertanya, masih berkaitan dengan advokasi yang erat gitu kaitannya dengan bantuan UKT, dengan bantuan kuota internet, status aktif akademik, maupun kemarin yang sempat wisuda dan biaya toga, serta kendala-kendala lain mengenai pembelajaran jarak jauh gitu. Kalau dari teman-teman mahasiswa teknik sipil sendiri dirasa paling krusial tuh masalah yang mana kalau boleh tahu bisa dijelaskan kondisinya? Maaf Kak bisa diulang tadi pertanyaannya? Ya, berkaitan dengan advokasi kan ada bantuan UKT, ada bantuan kuota internet berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh maupun status aktif akademik gitu. Kalau dari teman-teman mahasiswa teknik sipil itu paling krusial biasanya di mana dan bisa dijelaskan kondisinya? Mungkin saya yang bakal ngejelasin ya. Saya Vina ini dari Departemen Adkesma. Kalau masalah lebih krusial itu sebenarnya ke bantuan UKT Kemendikbud itu ya. Soalnya kayak dari itu kan sistemnya Kemendikbud langsung ngambil dari PNJ kan, dari pihak BEM-nya juga sebenarnya nggak terlalu kayak apa, kita juga nggak terlalu bisa ikut campur banget siapa yang udah dapat, siapa yang belum. Nah, pas kemarin tuh pas baru pergantian semester juga ke semester ganjil ini sempat ada kayak beberapa kali pendataan gitu kan, jadi lebih kayak krusial gitu sih kalau menurut saya. Mungkin yang lain bisa nambahin. Ya, apa dari teman-teman HMS ada yang mau menambahkan? Tahu dicukupkan dari Saudari Vina?
dicukupkan. Ya, Maaf tadi ada koreksi. Jadi apa bantuan kuota bukan UKT, sorry. Maaf ya. Oke. Ya, oke. Saya izin nanya ya, masih terkait advokasi. Apakah ada hambatan ya dari ya tadi kan kalau misalnya bantuan-bantuan ini merupakan sesuatu yang krusial ya, dan karena kondisi ekonomi mahasiswa di masa awal pandemi itu karena PSBB pertama itu cukup menurun ya, kondisi ekonomi keluarga gitu. Di sini banyak pasti yang menginginkan adanya bantuan UKT. Apakah di sini ada hambatan gitu ya dalam pendataan ya, dalam pendataan bantuan UKT khususnya di mahasiswa jurusan teknik sipil? Saya Aulia Mujri dari Departemen Adkesma ingin bantu jawab. Kalau untuk bantuan UKT itu awal-awalnya sudah ada bantuan ya, waktu itu dari jurusan juga. Tapi memang ada kesulitan sedikit, itu mungkin salahnya sasaran mungkin ya. Itu lebih ininya kan hanya kita membagikan ke setiap angkatan. Nah, itu jadi semua orang kan bisa mengisinya. Nah, mungkin ada beberapa itu seperti yang harusnya tidak dapat, tapi yang seharusnya tidak dapat, seharusnya tidak dapat tapi didapat. Tapi itu sih bantuan kedua. Kalau bantuan pertama sih alhamdulillah sesuai sasaran semua ya, yang UKT 1 dan 2 itu sesuai. Tapi emang sih di sulitnya itu yaitu kita mendata mahasiswanya itu loh. Oke, berarti di sini ada sasaran bantuan UKT tadi ya? Sebenarnya maksudnya bukan sasaran juga dibilang, juga sih bukan kayak yang benar-benar salah. Tapi kayak mungkin seharusnya lebih ke kurang tepat kali ya, maksudnya bukan salah juga. Nanti udah bantuan sebelumnya, jadi ada ya bisa studi bukan pure salah sasaran, tapi kayak bukan dia kan tapi mungkin kebentuknya itu kayak telat gitu, jadi nggak langsung, jadi kan nggak jadi nggak kayak ada yang dapat duluan tiba-tiba baru dapat gitu kan, terus kita kalau gini-gini hari kita urus baru kita kalau yang terakhir kalau nggak salah yang UKT-nya diadakan itu sempat kondisi di dalam teman-teman kayak telat itu karena jadi maksudnya kayak kurang ada. Iya, istilahnya dari teman-temannya kita jadi nguber banget gitu istilahnya buat ke teman-teman, kayak kita harusnya yang pemerintah berarti kayak teman itu gitu. Jadi kayak gitu lebih jadi kerja ekstra karena infonya telat datang gitu. Mau mengatakan mendapatkan dua yang lain sebenarnya dari karena beberapa yang emang udah bayar pakai pun jadinya tidak ada di toko online bersama, tidak dia nanti si kurang kasih awal dari dia berbeda sama bagi yang mereka kan sampai ada belum Jadi kembali ke dan mungkin dari karena hasilnya kayak kita tahu untuk uang kas sama uang juga dari periode sebelumnya, dan kisahnya ada ada apa SOP sama ada nambahin juga untuk dana original tadi yang sama di paling kita disebutin juga
ada tadi agendanya sih itu untuk balik lagi sih untuk profesional kegiatan dan buat pengguna lainnya sih. Semenjak COVID kan, semenjak pandemi ini, ada beberapa soalnya sih, pengalaman saya udah ada hal-hal kegiatan di Bali. Kami sih menemukan dalam keterangan Garuda itu ada ada lain yang digunakan yang buat agar ketentuan Garuda dari KMS yang dibuat oleh nanti. Saya dari mana? Selama pandemi ini ya, ada beberapa agenda bahkan proker yang dilakukan karena pandemi. Nah, apa ada maksudnya? Bagaimana cara di PSDM meningkatkan keterampilan berbentuk tanpa adanya agenda tanpa ada dengan halangan. Oke, jadi menurut saya, oke. Kenapa pengurusan KMS dalam keterampilan berorganisasi selama pandemi? Dikarenakan beberapa agenda dan proker kan ada yang terhenti ya, jadi nggak bisa jalan gitu. Pasti. Ya, sebetulnya mohon maaf saya oke guys karena nggak bisa menyampaikan. Ya, kita aja dari teman-teman kalau kita setelah itu semenjak ini kita intensif di share itu kan program di mana program zero atau program zero teman-teman nah kita langsung benar karena di pipeline lebih sehingga teman-teman kepengurusan yang lain itu bisa memahami atau bisa tahu gitu oh ternyata misalnya mas itu kegiatannya seperti ini nah seperti itu sih untuk menjaga gimana teman-teman itu dia dapat gambaran tentang departemen ini seperti itu. Teman-teman mungkin ada yang mau nambahin silakan. Iya, jadi teman-teman PSDM juga ada di setiap departemen dan biro. Itu ada kalanya teman PSDM tetap nanya ke teman-teman di departemen dan biro itu. Jadi tetap mantau istilahnya untuk perkembangan dari staf yang ada. Nah, iya benar banget. Ya intinya sih kayak gitu ya. Jadi siapa dari kita poster ada lagi topik dari dulu dia belum tahu itu tetap menjadi. Ya, terima kasih. Dalam menangani penurunan kualitas kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih. Jadi pada saat PJJ berlangsung, terutama dari Adkesma dan Kominfo itu bikin suatu survei untuk mengetahui bahwa gimana sih keadaan perkuliahan online-nya, apa sebagainya. Kalau gitu pas dengan tua gitu kita tanya, kita cari kok ya pada saat masih Pak Agung, ini keadaannya seperti ini, kita kasih tahu kendalanya dan sebagainya. Lalu dari Pak Agung ini juga responsif juga untuk kayak tahu bahwa ada kita beberapa yang bisa ini dan terus dalam PJJ ini menggunakan kelar gitu ya. Itu karena kalau tahun baru mulai semuanya sih udah lebih baik lagi. Jadi sistemnya kita sekarang pakai Zoom bersama gitu. Jadi Zoom ada dan juga biar dia tahu ada orang benar yang apa sih Zoom dari sendiri. Kemudian mengajar dari sistemnya seperti apa dan sebagainya. Tapi untuk semester baru ini sudah banyak perkembangan itu sih. Oke, terima kasih. Oh ya, izin bertanya. Di sini yang dari P3 itu cukup menarik ya. Di sini mereka mengapresiasi hal tersebut ya, karena setiap bulan itu ada masing-masing. Terus yang ingin tanya itu terkait di sini dari Kominfo membenarkan dalam hal ini karena kan yang telah disampaikan tadi ya terkait musyawarah besar ini kan cukup disayangkan ya tidak dapat dijalankan dari presiden saya. Nah, ini dari alangkah
sosial di bagaimana HMS menjembatani hubungan antara alumni dengan mahasiswa. Ya, terima kasih Mbak Susana. Saya sebagai calon izin menjawab perihal dengan menjelaskan dalam lingkungan sosial. Sebenarnya kemarin aku saat dalam proses pengembangan pemeriksaan itu ada koordinasi dan di dalam satu itu hingga PNJ itu sudah konsep tentang Google terus sudah melakukan bagaimana dananya itu nanti dikonsumsikan ke alumni lalu alumni ngomong sumbangan di luar kami ngomong sumbangan satu tahu jadi itu sudah membuat konsep yang matang dan dari situ juga antara kami HMS project officer dari Mubes dan dari Bank sendiri kemudian juga di sini menolak juga kalau misalnya memang kan sudah diberitahukan karena dakwah ini kami mungkin akan melaksanakan perizinan tapi tergantung dari ahli. Oleh karena itu untuk menjembatani komunikasi antara mahasiswa sipil dan kami dari sama coba melalui transaksi terutama dari Marvin. Lebih tentu sebenarnya. Oke, terima kasih terkait Kominfo di sini itu kan tadi ya terkait alumni. Mungkin bagaimana dari sini kok informasi dari pihak terkait di jurusan seperti struktural ataupun di kantor dosen. Oke, mulai dari soal selama jurusan karena ada informasi tersebut di share mereka yang kasus ini itu ya dan juga kalian ada dua kelas antara juga cyber info dan ada info juga ada lapangan dan itu juga ada surat dari itu disampaikan informasi dari dia atau dari sini juga saya kembali ke lapangan nanti share kepada kami konfirmasi yang lihat di lapangan kita dengan sebenarnya. Oke, baik, terima kasih sekian saya. Ada Departemen Aksesnya ya. Bagaimana kita bilang? Yang lanjut. Ya. Oke, izin. Sorry. Saya dari Masyarakat di Aplikasi itu saya bisa andil, tapi untuk pengabdian masyarakat sendiri untuk bisa mengikuti masyarakat sendiri, tapi organisasi sendiri ada yang satu bagian jadi program studi. Nah untuk KMS sendiri ada satu program kerja, kami itu memiliki teman-teman juga dosen dan dosen dari bagian. Oke, terima kasih masih dan di sini saya masih bandar di sini akan menggunakan terkait korban beram itu informasi ini kenapa itu misalnya dari apapun di sini ada informasi makan dan tidak melakukan dan diskusi apakah dari pihak BEM mengenai hal tersebut dan juga bagaimana yang itu membuat korban jadi daerah Burma kayak yang buang dulu itu ya juga berisma oke mungkin di sini ini terkait partisi dalam yang dilaksanakan oleh BEM dan Ansos. Pesan dalam komunitas dilaksanakan oleh BEM dan Ansos itu di Desa Cisadon. Izin masuk Reksi Kontra dari Adkesma. Ya kemarin memang sosialisasi dari BEM terkait itu, kemudian memang untuk mahasiswa sipil sendiri ada satu orang yang memang ikut terlibat di pengabdian PNJ mengabdi. Dari mahasiswa ada yang ikut. Dan waktu itu juga sempat ketika melakukan sosialisasi dari BEM, Sasma BEM juga sempat menarik daya sumbangan jatuhnya bantuan untuk PNJ mengabdi ini ke mahasiswa sipil, sekret dan juga DPR. Jadi kita terlibat. Ya kenal saya di konten ataupun ini mungkin saya mau nambahin ya, saya Vina dari Adkesma. Jadi kalau masalah PNJ mengabdi tahun kemarin ini emang dari Adkesma sendiri nggak ada yang bisa turun juga ya, karena kan dari kalau nggak salah PNJ mengabdi itu kita nggak kayak yang tahun lalu itu kan, jadi kayak balik juga lah, dan ketika staff yang lain ya emang ada keperluan gitu, jadi benar-benar ya sih jawabannya Vina. Mungkin itu ya, mungkin saya sedikit menyampaikan aja karena saya ikut hadir waktu itu ke sana sebagai perwakilan MPM. Nah di situ itu mereka itu ya, melakukan renovasi dan pengen juga butuh kincir air juga untuk listrik. Nah sebenarnya yang saat itu ya yang saya pikirkan ketika saya melihat kondisinya untuk
di sana pembangunannya itu kayak gimana ya? Pas pembangunan jembatan itu seperti tidak terarah gitu, ataupun tidak terkonsepkan dengan baik dalam pembangunan jembatan bambunya, walaupun hanya jembatan bambu sendiri ya. Mengusulkan ya baiknya kalau misalnya memang dapat dikontribusikan karena kan di sini platform itu agar impunitas dalam membantu desa tertentu bersama-sama, dan pastinya pembangunan yang dilakukan itu dapat bermanfaat untuk warga sekitar gitu, walaupun hanya sebatas untuk mencari jembatan bambu saja ya. Karena yang saya lewatin itu ini agak ngeri juga gitu kan, karena yang bangun yang nggak terlalu paham masalah di jembatan. Terima kasih Padel. Sama pertanyaannya ke Parlemen. Saya ingin bertanya konstituen sipil, gimana kelanjutan sipil selama ini, dan apa peran pelestarian lingkungan terhadap pelestarian diri? Bisa diulang lagi nggak, Kak? Ya, tahu nggak diketik aja Kak pertanyaannya biar jelas. Ada tuh kondisi lingkungan hidup jurusan teknik sipil dan peran HMS dalam pelestariannya. Mau jawab nggak, Kesma? Kita coba jawab nanti mau Kesma baik. Ya, untuk kondisi kita, karena itu HMS bukan di kondisi lingkungan itu, kita ada sebenarnya masalah cuma dia ngumpulin botol-botol plastik, ya terutama botol bekas air mineral itu kita ngumpulin, jadi kita jangan bawa ke air aja, kita ngumpulin begitu hasil dari kumpulan itu kita sudah biasanya di sekitaran PLN dari itu, jadi nanti kita salurkan langsung ke sana. Kemudian kita pada saat perayaan di nasional kita juga dibangun terus ngasih teman-teman kesempatan buat kita ngajak teman-teman buat untuk terkait memang untuk itu ada di memang sebetulnya belum sama ujian karena pertama yang kita inisial dan dari sempat peserta 2 kali alokasi ke dia saat yang itu tempat yang kita dengan sampah single juga menjadi berikut yang mengenai agak perlu kesempatan yang melakukan lagi sampai yang di 3 kali. Saya udah di saya pernah dari Kesma menambahkan sedikit. Sebelumnya saya dengan jadi dari sebelum oleh kawan-kawan pada saat di pun Akisal dengan Mospo itu membagikan buah yaitu pisang dan susu kepada masyarakat sekitar Depok dan sekitar PNJ. Yang pertama, besok tidak mengingatkan lagi musisi sebagai masyarakat sendiri juga kalau main ya kami ingat saya banyak teman-teman ada dan bangku juga di ada bangku-bangku yang itu juga menjadi panas sekarang main kecil. Ya, terima kasih Nyadi terkait yang di sini Departemen Agama ya, Fauzi. Saya menanyakan bagaimana MCC dalam berkegiatan itu berkoordinasi dengan UKM ataupun komunitas agama lain seperti LFIPRI ataupun MPOSA dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ya, untuk kegiatan HMS ini, kegiatan keagamaan itu bagaimana koordinasi dengan UKM atau komunitas terkait LFIPRI yang ada desa. Oke, saya Fauzi izin dari orang lain jawab. Sebelum nanti sebenarnya karena nasinya tidak mendukung. Jadi pada HMS ini saya sudah tadi. Jadi selama dengan kegiatan karena HMS kita berhubungan UKM seperti ada beberapa sebenarnya di agendanya kan kita bersama dengan mana kita meminta pusat yang biasa mencuri. Dan kita membantu di sini. Sebenarnya di aku juga bersama ahli kuasa MK yang masih aktif kuasa MK kan dan sekarang di Parlemen juga bersama dengan CPI dalam memimpin visi sama yang tanya karena dalam COVID. Dan juga dari beberapa studi juga ada kerohanian atau yang biasa dilaksanakan kita royan. Terima kasih. Oke, berarti dalam pertanyaannya juga sudah koordinasi dengan lembaga terkait ya. Ya, kemudian di sini ya tadi juga disampaikan dari teman Suma, ada namanya itu koordinasi dengan HMS. Di sini
bagaimana dari Mas Dirham sendiri mau selama masa pandemi gitu, apakah tetap berjalan di dalam pelaksanaan kegiatannya dan Oke, sebelumnya soalnya kedengeran ya, mau jawab pertanyaan dari Fadel terkait koordinasi gizi. Biasanya tuh kita koordinasi langsung ke dari satu komisinya dan itu ada program gizi. Nah, lebih ke ini sih, sebenarnya kita monitoring gitu. Kalau yang misalkan ada yang kurang kita kasih apa dapat di kementerian itu langsung apa langsung ngobrol sama komisinya itu sendiri. Oke, nah ini nanya dia terkait bagaimana di sini pernah ya dalam ingatan persiapan ya di tahun sebelum itu dilaksanakan di KPI ya 16 kata membawa beberapa lain. Jadi dari M sendiri ya bagaimana meningkatkan pengembangan sehingga dapat berprestasi di sipil. Apa yang dilakukan? Ini dulu. Oh, iya. Ya, udah mungkin kita ending sama sama ini untuk azan maghrib. Ada boleh ada pending sampai kami di pending timur. Jawab sih. Apa sih?
Baik, waktu pending 1 kali 5 menit sudah selesai. Dengan ini pending dicabut. Mau melanjutkan yang tadi dari pertanyaan Fadel, buat meningkatkan prestasinya itu kan di sini di HMS itu ada KSM BBC. Nah, di KSM BBC sendiri itu di situ ada kelas-kelas gitu yang melatih tentang tentang jembatan, beton, gedung gitu, beton, gedung gitu. Nah, itu buat mempersiapkan lomba-lomba gitu, kayak melatih-melatih juga yang misalkan ada lomba sama saran-saran juga buat lomba gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih ya pertanyaan. Jawabannya ya, terima kasih Nazia. Mungkin ya tadi ya, itu terkait prestasi akademik ya, berarti di handle oleh BBC ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya terkait prestasi non akademik sendiri, bagaimana dari teman-teman sipil gitu? Ya, mungkin saya ulang pertanyaannya. Bagaimana dari HMS sendiri membantu meningkatkan prestasi non akademik di sipil? Bagaimana? Mungkin bisa dijawab dari HMS terkait pertanyaan saya tadi. Saya Andini dari HMS mau menjawab. Kan di sipil itu sendiri ya buat buat yang non akademis ada komunitas-komunitas itu sendiri ya. Ada ibaratnya kayak mirip ya komunitas-komunitasnya itu. Jadi kayak kita juga kayak mensupport gitu loh. Komunitas-komunitas dengan dengan saling komunikasi dengan mereka juga, kayak lebih kayak gitu sih. Soalnya kan di sipil tadi sudah menyediakan komunitas-komunitas non akademik. Mungkin ada yang bisa nambahin? Tidak ada tambahan? Oke. Dari saya sudah. Silakan teman-teman MPM yang lain jika ada yang ingin.
Ya, silakan. Saya terakhir. Oke. Apa harapan saudara hubungan mahasiswa sipil di Teknik Jakarta? Dan apa harapan saudara untuk Ikatan Tenaga Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta? Oke, harapan untuk sendiri tadi pada saat kepemimpinan Reksi, ada banyak teman-teman yang ada di ruangan ini tetap bantu Reksi untuk lanjut pertama. Kemudian dari HMS ada evaluasi yang mungkin merasakan sendiri. Jelas. Sangat jelas. Mungkin teman-teman merasakan sendiri terkait dengan apa sih yang harus dievaluasi, mungkin dari segi profesionalitasnya kah, atau kekeluargaannya. Saya harap teman-teman di sini yang nantinya lanjut bisa jadi agen perubahan untuk HMS, untuk pengurus HMS ke depannya. Terus dengan KMPNJ, saya bisa lebih baik dengan juga makin baik untuk KMPNJ. Ada karena kita harus beliau banyak kalau kita mantengin di KMPNJ. Mungkin Andi dan lebih ke buat himpunannya nanti. Semoga aja nanti kan himpunan yang selanjutnya salah satu visinya itu ada adaptif. Semoga itu bisa berjalan dengan baik, bisa beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Udah sih lebih kayak gitu aja. Nixon, harapannya untuk HMS. Oke, langsung di sini aja atau ya terima kasih. Apakah boleh pimpinan? Ya, dipersilakan. Baik. Ya, terima kasih buat teman-teman HMS Kabinet pasti semuanya. Teman-teman MPM juga yang menyelenggarakan sidang umum dan mempercayakan saya di sini. Sebenarnya ada catatan yang saya sudah tulis dari bulan kelima kepengurusan HMS. Kita sudah berjalan. Semoga teman-teman semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan kepengurusan hingga sidang umum nanti. Dan sekarang kita sudah di sidang umum. Tidak terasa HMS PNJ sudah memasuki akhir kepengurusan efektif. Apresiasi untuk HMS pasti yang telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan cukup berhasil sampai saat ini. Demikian juga kegiatan di luar rancangan kerja yang mungkin kalian tidak sampaikan tadi sudah dilaksanakan seperti sebagai pengalaman dalam menyelenggarakan acara-acara besar selain program kerja agendanya sendiri. Kalau HMS memang jadi saya selaku anggota yang saya berkoordinasi dengan kalian karena kalian sendiri dia lagi pada saat dan sebagainya. Sejauh ini saya banyak apresiasi karena telah dan telah dilibatkan dalam berbagai hal, mulai tuntas dalam pokoknya juga masuk dalam berbagai rancangan dan dari sudah melakukan beberapa cara yang secara kalian akan saya berikan juga untuk kalian. Di sini hal yang saya mau soroti sekalian, mungkin ini perjumpaan terakhir untuk menyampaikan evaluasi secara keseluruhan berbagai kegagalan yang terkait ini segala misalnya. Saya akui juga kegagalan dari kita, dari mereka. Ini juga saya akui dan kemudian juga dari sisi evaluasi tahun hasil dari teman-teman sekolah yang menjalankan tahun hasil memang sudah benar-benar kompeten selama menjadi pengurus HMS dan kemudian bagaimana komitmen yang teman-teman jalani hingga akhir pengurusan ini dan juga tulus dari teman-teman sendiri untuk berjalan di HMS pasti ini. Dan tentu ada suatu kata-kata yang sangat menarik menjadi pegangan bahwa jika kita ingin berada dan tercapai maka sebenar dari orang lain maka cinta dan mencintai cinta HMS mampu benar HMS di dalam yang ini kan bahwa saya berusaha untuk teman-teman semua tidak meninggalkan kalian walaupun saya mencoba ngetes untuk menjelaskan teman-teman semua juga menjalankan lebih baik di kepengurusan selanjutnya dan saya yakin jika ada penghargaan untuk himpunan mahasiswa yang terfavorit atau yang sebagaimana saya tetap akan memilih HMS sebagai himpunan mahasiswa jurusan bahkan ormawa terbaik yang ada di Indonesia. Yang
Mohon maaf, belum ada izin ke saya. Maaf ya. Teman-teman on cam aja, kita diam-diam fotonya. Ajar. Tunggu. Hitung, Bang. Boleh ya, order pimpinan sidang izin untuk ngambil dokumentasi. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ini ya, 1, 2, 3. Lagi sebentar ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Pending sama bagi untuk mencapai satu untuk saya saat tidak, apakah usul dari saudara Fadel terkait pending atau dokumen untuk calon MPM ini lagi berapa pending 1 kali 20 menit dimulai. Silakan untuk aplikasi dulu ya. Banyak banget. Jangan di-record, Bunga, jangan di-record. Dicabut. Apakah sidang bisa kita lanjutkan? Peserta sidang dan teman-teman MPM apakah sudah kembali semua ke ruangan sidang? Selanjutnya akan ada pembacaan hasil sidang pada hari ini. Bagaimana teman-teman MPM, apakah bisa dilanjut untuk pembacaan konsideran? Oke, baik. Oke, apakah sudah muncul di layar konsiderannya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta nomor 05 tab /SU/MPMPJ /12/2020
tentang keputusan laporan pertanggungjawaban Himpunan Mahasiswa Sipil Politeknik Negeri Jakarta periode 2019-2020. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta dalam kurung MPMPNJ dengan ini menimbang kinerja Himpunan Mahasiswa Sipil Politeknik Negeri Jakarta dalam kurung HMSPNJ selama masa periode 2019-2020. Mengingat 1. ADIKMPNJ, 2. ARTIKMPNJ, 3. GBHK HMJ PNJ periode 2019-2020 memperhatikan 1. Keputusan musyawarah anggota MPMPNJ 2019-2020, 2. Hasil sidang umum MPMPNJ 2020 memutuskan menetapkan laporan pertanggungjawaban HMS PNJ diterima dengan catatan 1. Meningkatkan koordinasi kepada BEM dalam hal informasi, advokasi, dan kegiatan aksi sosial politik. 2. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pengabdian yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. 3. Meningkatkan profesionalitas kinerja pengurus himpunan. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan catatan apabila terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Depok 8 Desember 2020 pukul 18.49 waktu Indonesia Barat. Mengetahui Presidium 1 Abu Hurairah dengan NIM 5017020001 dengan ini resmi ditetapkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah kita sahkan konsiderannya pada hari ini, dan alhamdulillah laporan pertanggungjawaban dari Himpunan Mahasiswa Sipil diterima. Mungkin ada closing statement dari HMS. Masuk ke suaranya. Ya, masuk. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman MPM karena sudah mengadakan pada hari ini. Yang selanjutnya, yang paling khusus rasa terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman pengurus HMS pasti semua yang udah bekerja keras, bekerja yang kurang lebih dari perjanjian kontrak awal istilahnya. Kita 1,5 periode. Mungkin banyak banget kesalahan dari saya pribadi, teman-teman BPH yang mimpin, Nixon pun sendiri selaku MPM Distrik, tapi semoga bisa dijadikan evaluasi ke depannya. Mungkin itu aja sih sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak saya sampaikan kepada teman-teman semua. Karena teman-teman udah hebat banget, udah mau tetap ada sampai akhir, sampai sidang umum dilaksanakan. Terima kasih teman-teman Indonesia yang sudah menghadiri sidang umum pada hari ini dan tetap ada kontribusi ke masyarakat dari Indonesia. Ini teman-teman MPM ada yang ingin menyampaikan? Oke, sini ada tambahan. Terus, baik. Jika ada sudah cukup, saya akan ke kegiatan sidang selanjutnya. Ya, cukup. Oke, selanjutnya kita akan ada menyanyikan siswa teknik elektro. Mungkin dari teman-teman ada terkait mekanisme selanjutnya. Ya, perhatian karena sudah cukup ya, sidang dipending kembali ya sampai waktu 19.40. Ya, usul pending sampai pukul 19. Itu karena ada yang sama WM pending ikut 19.30. Apakah ada lagi? Ya, tidak ada. Kalau sudah saudara ibu ini lain sudah selesai. Baik, ini usul pending sampai 19.30 disepakati. Pending dimulai. Baik, terima kasih teman-teman HMS. Silakan untuk meninggalkan ruangan sidang.
Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada yang banyak kekurangan pada hari ini. Terima kasih MPM. Semangat.